Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kepada pirsawan yang kami muliakan, kali ini kita akan membincang masalah Islamisasi pada masa Wali Songo. Kenapa kita membatasi Islamisasi pada masa Wali Songo? Karena Islam pertama kali datang itu jauh sebelum Wali Songo, yaitu menurut catatan utusan dari dinasti Tang yang datang ke kerajaan Kalingga di Jawa tahun 674 Masehi, itu sudah dicatat ada seorang saudagar dari Timur Tengah yang datang di Jawa. Artinya seorang Tasi itu orang-orang Muslim dari Timur Tengah itu sudah datang di Jawa. Tetapi tidak ada satupun bukti yang memberi petunjuk bahwa Islam pernah berkembang setelah itu, terutama di kalangan penduduk pribumi. Sampai ratusan tahun kemudian, itu ternyata Islam tidak dianut secara massal oleh pribumi di Nusantara. Sampai kira-kira Marco Polo itu ketika kembali ke Italia dari Cina lewat laut, singgah di Pelabuhan Perlak. Dia mencatat di Pelabuhan Perlak menemukan komunitas masyarakat Cina, semuanya Muslim. Penduduk pribumi di Perlak, menurut catatan Marco Polo, masih belum Muslim. Mereka masih memuja pohon-pohon, batu-batu, dan ibadah di gua-gua. Sampai 100 tahun kemudian, tahun 1405, itu rombongan dari dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Chenghu datang ke Jawa. Laksamana Chenghu menemukan di kota Tuban ternyata ada komunitas Cina, semuanya Muslim. Di kota pelabuhan Gresik dan Surabaya juga ditemukan ada komunitas Cina, semuanya Muslim. Masing-masing ada 1000 keluarga Muslim di Gresik dan di Surabaya. Chenghu bolak-balik ke Nusantara itu 7 kali. Terakhir tahun 1433. Karena sudah tua, Laksamana Chenghu mengajak seorang juru tulis namanya Mahwan. Mahwan ini yang kemudian mencatat bahwa tahun 1433 itu kota-kota di pantai utara Jawa itu dihuni 3 golongan penduduk. Yang pertama, orang-orang Cina, seluruhnya Muslim. Yang kedua, orang-orang dari Barat, orang Persia dan orang Arab. Mereka juga Muslim. Dan yang ketiga, penduduk pribumi. Dikatakan oleh Mahwan pribumi belum memeluk agama Islam. Mereka masih memuja pohon-pohon, batu-batu, dan ibadah di gua-gua. Itu menunjukkan rentangan waktu yang lama, hampir 800 tahun Islam tidak bisa diserap di Nusantara oleh pribumi. Nah, ini yang kemudian menandai kenapa Islam sampai begitu lama tidak bisa diterima oleh masyarakat pribumi. Kalau kita lakukan kajian sejarah, ada beberapa faktor yang menjadikan kenapa Islam tertolak. Yang pertama, itu bangsa di Nusantara itu sudah memiliki peradaban yang sangat tinggi. Kita ambil contoh, awal abad Masehi, orang-orang di Indonesia sudah mengenal kalender, menciptakan kalender. Ada 3 jenis kalender. Yang pertama, kalender Surya Skala, kalender yang berdasarkan garis edar matahari.
Yang kedua, Chandra Sengkala, kalender yang berdasar garis edar rembulan. Dan yang ketiga, Pranata Mangsa, kalender berdasarkan siklus musim. Itu artinya bangsa yang majulah, ya, yang mampu menciptakan kalender. Kemudian kita lihat catatan-catatan kuno, seorang petugas bea cukai di pelabuhan di Shanghai, namanya Wan Shen, itu mencatat abad ketiga Masehi atau tahun 280 Masehi ukurannya, ya, itu kapal-kapal Kunlun dari selatan, kapalnya orang Jawa, itu ukurannya 3 kali ukuran kapal Cina terbesar. Jadi kalau kapal Cina terbesar ukurannya 20 meter, maka kapal-kapal Kunlun dari selatan panjangnya sampai 70 meter. Bisa dimuati 700 orang dan 10.000 kintal barang. Nah, itu sangat besar untuk ukuran abad-abad itu. Jadi di Nusantara ini bangsanya sudah maju. Dan itu ketika ditawari Islam, ya sikapnya hampir mirip ketika utusan Rasulullah datang menghadap Kisra Persia. Ya, orang Persia merasa tersinggung karena apa? Diajak untuk mengikuti bangsa yang mereka anggap orang padang pasir, nggak punya peradaban. Ya, akhirnya marah itu kan. Orang Indonesia juga sama seperti itu. Ya, tetapi penolakannya tidak seperti Persia. Ya, cuman diam tapi tidak diikuti. Ya, itu sampai masa Wali Songo, ya, baru itulah Wali Songo masuk ke Nusantara ini melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya kultural, ya, termasuk menggunakan agama yang sudah ada di sini untuk dakwah Islam. Ya. Jadi di situ kita melihat, oh ternyata Islam baru berkembang masa Wali Songo, sebelum itu tidak. Ya. Selain itu apa? Struktur masyarakat yang ada di Indonesia dengan peraturan tentang kewarganegaraan itu juga tidak memungkinkan Islam bisa berkembang. Ya, kenapa? Di dalam masyarakat Nusantara itu terjadi 7 lapisan golongan. Ya. Itu berbagai etnis yang ada di Nusantara hampir sama. Jadi golongan pertama itu adalah golongan Brahmana, yaitu golongan orang-orang yang tidak memiliki kekayaan duniawi. Orang-orang pertapa yang hidup di padepokan, hidup di pertapaan, hidup di gua-gua di tengah hutan, yang sama sekali tidak memiliki kekayaan duniawi. Para Brahmana inilah yang dianggap orang suci yang punya kewenangan untuk mengajarkan agama kepada masyarakat. Yang kedua, golongan Ksatria. Golongan Ksatria ini adalah golongan masyarakat yang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi. Kenapa? Karena mereka adalah abdi negara. Jadi sebabnya mereka diberikan fasilitas-fasilitas kehidupan oleh negara. Mereka lah yang mengurus negara, tapi tidak memiliki hak untuk menjadi orang kaya secara pribadi. Ya, jadi itu sebabnya tidak ada istilah korupsi zaman kerajaan kuno. Kenapa? Ya karena memang tidak boleh untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, lapisan lebih bawah lagi, itu golongan Waisya. Waisya ini adalah golongan petani. Orang yang punya tugas menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk makanan manusia. Tetapi derajatnya lebih rendah stratanya. Kenapa? Karena dia sudah punya rumah, dia sudah punya ternak, punya sawah. Dan itu yang menyebabkan kedudukannya rendah. Di bawah golongan Waisya, itu ada golongan Sudra. Siapa itu golongan Sudra? Itu sampai ditegaskan di dalam kitab Salukantara. Yang disebut golongan Sudra adalah para saudagar yang kaya raya. Adalah para rena-reni atau
rentenir. Ya. Kemudian orang yang meminjamkan perhiasan emas, pakaian dan seterusnya, orang yang memiliki kekayaan lebih, itu golongan Sudra. Ya. Nah, di sini ya, saudagar-saudagar Islam yang datang ke sini terhambat oleh aturan itu. Kenapa? Golongan Sudra tidak boleh bicara soal agama. Mereka adalah pedagang, jadi Islam tidak bisa didakwakan oleh saudagar yang notabene adalah golongan Sudra. Ya. Di bawah golongan Sudra masih ada golongan Candala. Di mana golongan Candala ini adalah golongan orang yang hidup dari membunuh makhluk lain. Pertama-tama pemburu. Ya. Pemburu itu hidup karena dia membunuh makhluk lain. Berburu binatang untuk dijual dan seterusnya. Yang kedua tukang jagal. Itu adalah golongan Candala. Ketiga nelayan. Nelayan itu hidup dari ya membunuh ratusan ikan. Karena itu masuk golongan Candala. Jadi sampai orang-orang yang ibaratnya tugasnya itu sebagai pejabat negara, algojo yang membunuh orang yang dijatuhi hukuman mati, itu juga masuk golongan Candala. Nah, di bawah golongan Candala ya, itu ada golongan keenam di bawah, yaitu golongan meleca atau kilalan ya, orang yang rendah. Siapa golongan meleca atau kilalan? Yaitu semua orang asing yang tinggal di wilayah Nusantara. Jadi orang asing kedudukannya sangat rendah. Ya, kita tahu Islam kan dari luar. Nah, itu orang-orang yang berasal dari luar ini ketika dakwah di sini ya dianggap golongan kilalan, golongan meleca, orang yang rendah. Itu artinya ucapannya, gerak-geriknya apapun gak akan dihiraukan oleh masyarakat. Di situ. Itu lapisan keenam, lapisan ketujuh yang paling bawah golongan tuca, yaitu golongan kriminal, golongan orang-orang yang merugikan masyarakat, itu golongan. Jadi itu salah satu kenapa Islam tidak bisa berkembang, karena aturan kewarganegaraan yang berlaku pada masa zaman kuno. Nah, disitulah kemudian datang Wali Songo, ya, di mana Sunan Ampel ini sebenarnya masih keturunan Ratu Tapasi, ya, di mana Ratu Tapasi ini adalah adik kandungnya Raja Kertanegara yang dikawinkan dengan Raja Campa Jaya Simawarman ketiga. Itulah melahirkan putra-putra keturunan, salah satunya cucu buyutnya itu Raden Rahmat yang kita kenal dengan nama Sunan Ampel, dan Raden Ali Murtado yang kita kenal dengan nama Sunan Gresik. Beliau itulah yang kemudian datang ke Mojopahit dan menunjukkan bukti-bukti sebagai keturunan Ratu Tapasi dari Singosari. Sehingga Raden Rahmat dan Raden Ali Murtado diakui sebagai keluarga kerajaan Mojopahit, dan kemudian diberikan gelar Raden dan seterusnya, dan kemudian diangkat Raden Ali Murtado diangkat menjadi Raja Pandita, ya, yaitu hakim tinggi yang merangkap menteri agama untuk umat beragama Islam. Dan Sunan Ampel, Raden Rahmat, dijadikan imam di Surabaya. Dari situlah kemudian beliau berdua ini menikah dan kemudian membuka pesantren, mengajar dan seterusnya. Putra-putra, menantu, ya, keluarga, santri-santrinya, itulah yang kelak kita kenal dengan nama Wali Songo. Melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Ya, salah satunya melalui agama yang sudah ada di Nusantara, ya, yaitu agama Kapitayan. Karena para wali ini yang lahir di sini, Sunan Bonang, ya, kemudian Sunan Giri, ya, itu mengetahui bahwa penduduk Nusantara
itu yang beragama Hindu dan Buddha itu hanya orang keraton. Masyarakat di luar keraton agamanya agama kuno Kapitayan. Ya. Mereka tidak kenal dewa-dewa. Mereka hanya kenal leluhur, ya. Mengenal punden-punden, ya. Mengenal hyang, ya. Kadang kata hyang, para hyangan, kahyangan dan semuanya. Hanya itu agama kuno. Lewat itulah, ya, Wali Songo kemudian menyebarkan dakwah Islam. Salah satunya lewat agama Kapitayan. Ya. Itu sebabnya Islam pada masa Wali Songo menggunakan istilah-istilah yang diambil dari Kapitayan. Ya. Ibadah menyembah Tuhan tidak sebut sholat, tapi sembah hyang, itu istilah Kapitayan. Menyembah hyang, sang hyang taya, sang hyang widi, sang hyang tunggal, sang hyang wenang. Itu yang disembah dalam sembahyang. Untuk ibadah tidak makan tidak minum pakai istilah upawasa atau pasa berata. Jadi kata-kata puasa bukan saum. Di situ tempat ibadah namanya sanggar menjadi langgar, bukan musola. Itu akulturasi budaya, ya, lewat agama yang sudah ada. Ya, karena itu jangan kaget, di Indonesia ini tradisi-tradisi Kapitayan itu masih diyakini oleh sebagian besar umat Islam. Nah, termasuk kepercayaan terhadap anasir gaib, ya, anasir gaib yang terdapat pada benda-benda tertentu, ya, seperti batu-batu tertentu, pusaka dan seterusnya. Itu sisa warisan Kapitayan yang sampai sekarang masih diyakini oleh sebagian besar orang Islam. Ya, jadi itulah nanti ada selamatan, ya, bancaan, semuanya itu pengaruh ajaran Kapitayan, termasuk ziarah kubur, ya. Sidayatra itu sudah zaman kuno dilakukan orang-orang Kapitayan, menziarahi punden-punden keramat dan seterusnya. Itu kebiasaan kuno dan itu dilanjutkan oleh orang-orang Islam sampai sekarang. Kenapa? Karena menurut Wali Songo, ya, yang disebut Kapitayan itu agama tahu ke zaman kuno. Dan itu amalia ibadahnya banyak yang mirip dengan Islam. Ya, dan itulah Wali Songo kemudian mengambil kesimpulan karena kemiripan praktek-praktek keagamaan dengan Islam, maka Wali Songo punya pandangan. Sesungguhnya Kapitayan itu Islam, tapi belum membaca syahadat, belum khitan, dan belum mengenal Al-Quran. Karena itu tugas Wali Songo mengenalkan tiga itu. Itulah nanti ada muncul tradisi sekaten, ya, mensyahadatkan orang beramai-ramai. Ya, lidah Jawa tidak bisa mengatakan syahadatain, tapi sekaten. Itu pensyahadatan massal. Kenapa? Karena mereka dimasukkan Islam. Jadi orang nggak sadar, tahu-tahu masuk Islam. Itu tuh era Wali Songo, karena itu sisa-sisa ajaran Kapitayan ini masih melekat, ya, di dalam Islam warisan Wali Songo. Tempat-tempat ibadah masih disebut langgar, masih disebut tajuk, ya, dan seterusnya. Masih ada tanda yang disebut waktu untuk ibadah, namanya beduk dan sebagainya. Itu warisan Kapitayan. Tidak ada Islam itu beduk itu di manapun ada. Jadi itu tradisi-tradisi dari ajaran kuno yang kemudian diserap oleh Wali Songo dan kemudian dijalankan sebagai pendekatan untuk proses dakwah Islam.